Tidak pernah ada malam yang bisa melawan matahari untuk terbit. Tidak ada masalah apapun yang dapat menghalangi kasih Allah yang akan dicurahkannya bagi kita hari ini. Maka tetaplah setia merenungkan firman Tuhan, agar kita bisa melihat bagaimana kasih terbit dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Sabtu 31 Juli 2021 tertulis di Yesaya 44 ayat 21. Demikian dikatakan, "Ingatlah semua ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku hai Israel, engkau tidak kulupakan." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Saya parateateo ma on ale Jacob dot ho ale Israel. Ay naposokku doho, audo juma dihoko, naposokku doho ale Israel. Dang tagamon halupauku ho." Demikian firman Tuhan. Di tengah kehidupan yang sulit, seorang gadis bernama Min Kanista sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ia hanyalah anak seorang pemulung. Dalam kondisi yang sangat berkekurangan, Min tetap berjuang untuk menyelesaikan sekolahnya. Namun harus terhenti di tengah jalan karena himpitan ekonomi. Min terpaksa berhenti menempuh studinya di bangku SMA. Dan ia pun bekerja membantu ibunya. Meski keadaan yang tidak mendukung, sang ibu sangat berharap agar Min dapat kembali bersekolah serta dapat meraih masa depan yang baik dan sukses. Untuk memperjuangkan masa depan anaknya agar meraih hidup yang lebih baik, ia pun bermaksud mengikut sertakan putrinya ini dalam sebuah kontes kecantikan. Ibunya itu pun berusaha dan bekerja keras untuk mengumpulkan uang pendaftaran untuk kompetisi tersebut. Siapa sangka Min menang dan memperoleh predikat Miss Uncensored News Thailand pada tahun 2015. Setibanya di rumah dan masih dengan menggunakan atribut kemenangan dan mahkotanya, ia bersujud di kaki ibunya. Dia tidak malu memperkenalkan ibunya yang seorang pemulung. Dia yang yakin apa yang dia raih tidak lepas karena bantuan dan dukungan ibunya. Bahkan meskipun ia sudah menjadi seorang yang dikenal banyak orang, dia mengatakan akan tetap membantu ibunya untuk bekerja sebagai pemulung karena baginya tugas itu adalah tugas yang mulia dan layak diperjuangkan. Namun dalam kehidupan zaman sekarang, banyak kita temukan fakta yang berbeda. Ada sebagian orang yang bertolak belakang dengan sikap Min. Kebanyakan mereka menjadi lupa diri dengan kebaikan orang-orang yang mengasihinya, yang telah berjuang baginya untuk berusaha memberikan masa depan yang lebih baik baginya. Layaknya seperti cerita dongeng maling kundang. Setelah meraih sukses, mereka lupa siapa mereka sebelumnya. Bahkan ada yang malu mengakui keberadaan mereka di masa yang lalu. Lebih parah lagi, mereka melupakan Tuhan. Padahal kebaikan Tuhanlah yang menghantarkan seseorang kepada keberhasilan. Firman Tuhan hari ini sebagaimana yang diserukan oleh Yesaya pada bangsa Israel, khususnya kepada hambanya Yakub, agar tetap mengingat Tuhan Allah yang telah menemani dan memberkati mulai dari nenek moyang mereka. Bangsa Israel diingatkan agar tidak meninggalkan Allah, sebab Dia adalah Allah yang setia dan Allah yang penuh dengan berkat dan penuh dengan keselamatan. Demikian juga kita diingatkan oleh firman hari ini untuk tetap mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Tentu dalam menjalani kehidupan ini tidaklah mudah dan setiap orang harus berjuang untuk bertahan hidup. Apalagi bila kita hidup di kota-kota besar di mana penuh dengan persaingan ketat sehingga dituntut kegigihan, kerja keras dan ketekunan. Pastinya tidak mudah meraih keberhasilan. Jika kita dapat meraih keberhasilan karena hasil usaha dan kerja keras yang kita tekuni, itu bukan menjadi alasan bagi kita menyombongkan diri kita dan melupakan kebaikan dari sesama kita, keluarga kita, terlebih melupakan kebaikan Tuhan. Sebab keberhasilan seseorang tidak lepas dari
seizin atau kehendaknya. Dialah yang berdaulat dalam diri seseorang. Maka dalam keadaan baik ataupun tidak baik, sukses maupun belum sukses, sudah seharusnya kita mengembalikan segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang perlu kita ingat adalah, dan yang perlu sekali kita perhatikan ialah, janganlah kita menjadi lupa diri dan sombong, melainkan selalu mengingat kebaikan Tuhan di setiap waktu, karena dialah juga Allah yang tidak akan melupakan kita dan meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang akan selalu setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah sumber kebaikan dan keselamatan bagi kami. Engkau selalu memberikan tangan-Mu untuk menolong kami. Ajarkan kami untuk selalu setia dan mengingat kebaikan-Mu, serta mengingat kebaikan sesama kami. Ajarlah kami untuk menyerahkan hidup kami dan tetap berharap serta bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menikmati dan mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Salam sehat, Shalom.